Ada suatu ketika ada orang mau menuju surga, belum masuk surga. Dia berbangga dengan amalnya. Dia punya sholat, punya puasa, dia punya haji, punya umroh, mau menuju ke surga. Di saat dia hendak berjalan menuju ke surga, tiba-tiba ada yang berteriak dan menghentikan. Stop. Wahai malaikat, tolong hentikan orang itu. Ini orang di neraka ngomong begitu. Siapa kau? Dan siapa mereka? Yang di neraka berkata, wahai malaikat, jadi nanti kisah ahli neraka, ahli surga itu kelihatan loh ya. Coba dibaca surat A'raf tuh. Ahli neraka itu bisa berdiskusi dengan ahli neraka, ahli surga. Macam minta, berikan aku setetes air. Haram buatmu, kata ahli neraka, ahli surga. Ini bisa diskusi, lihat. Tujuannya apa? Biar ahli surga semakin bersyukur. Karena kalau nikmat itu dibanding dengan kesedihan semakin nikmat. Misalnya ada es segar, bukan es segar, es degan, es apa segar. Kemudian kalau diminum di waktu matahari terik, matahari panas udara, lebih segar. Begitu juga kalau ada orang haus, itu selagi tak kelihatan ais, biasa saja haus. Tapi di saat ada orang mengirim ais, oh ini ais ada di depanmu, ais degan, ais sirup. Tahu-tahu setelah di depannya bilang, kau tak boleh minum. Wah, tambah sedih ya, ada di depannya tak bisa minum. Begitu juga ahli neraka, terlihat surga, nikmatnya surga, tambah sedih dia, tambah sakit. Nah ini kisahnya, ada yang di neraka berkata, hei malaikat, tolong hentikan orang itu, jangan boleh masuk surga. Apa urusannya? Sang anak berkata, dia adalah bapak ibuku. Bapak ibuku baik. Iya, bapak ibuku baik untuk dirinya sendiri, sholat malam dirinya sendiri, puasa, ibadah, tapi aku dibiarkan, aku tidak dikenalkan kepada Allah. Ini banyak orang tua lupa, lalai. Kalau bicara tentang ibadah nomor satu, tapi anaknya tak tahu ada di mana dia. Sekitar malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, ada orang yang katanya ahli ibadah, tapi dia teledor, lupa, lalai urusan pendidikan anaknya. Allah perintahkan, masukkan bapak ibunya ke neraka bersama anaknya. Semoga anda bukan golongan ini, amin. Hati-hati. Yang kedua ada kisah lagi. Ada ahli surga tiba-tiba berkata, malaikat, aku mendengar suara. Dijawab oleh malaikat, iya itu suara ahli neraka. Kata yang di surga, aku kenal suara itu. Wahai malaikat, siapa dia? Itu suara orang tuaku, ayah ibuku. Kata malaikat, ya biarin dia di neraka karena dia orang nggak benar. Orang banyak salah. Cuman anak yang di surga berkata, wahai malaikat, demi kemuliaan Allah, mintalah kepada Allah untuk diangkat ke surga. Karena apa? Memang ibuku tak benar, ibuku tak baik, tapi ibuku selalu mengatakan, nak kau belajar Al-Quran, belajar agama, belajar kenal ulama, tapi ibuku tak pernah datang. Ibuku nyuruh-nyuruh saja sampai aku menjadi kenal ulama, aku jadi baik, tapi ibuku tidak baik. Bapakku tidak baik, masuk neraka, tapi aku menjadi baik karena pengarahan petunjuk dari bapak ibuku. Tolong bawa ke surga wahai malaikat. Malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, ada hambamu di neraka punya anak soleh, dan anak soleh ini merasa jadi baik karena petunjuk bapak ibunya, dan bapak ibunya di neraka. Allah memerintahkan, angkat orang tua yang di neraka ke surga bersama sang anak. Mau seperti ini, Bu? Saya nggak mau. Masuk neraka kok mau nih, bagaimana nih? Wah nih. Pengennya masuk surga langsung ya? Baik. Pengennya masuk. Sudah terlanjur itu gimana tadi? Belum, masih di dunia, belum terlanjur masih. Artinya begini, Bu. Ada orang yang seperti itu. Ada orang baik untuk dirinya sendiri. Wah, ibadahnya Masya Allah, tengah malam bisa nangis. Tapi di saat mendidik anak-anaknya sudah lemah. Ini banyak ditemukan. Lemah, gak mampu, sehingga anaknya tak sholat. Apalagi zaman ini zaman rosak. Tak seperti zaman dulu, zaman mudanya ibu bapak mah biasa, aman-aman. Televisi, internet ada. Sekarang apa yang tak bisa dilihat oleh anak kita? Allah. Zaman-zaman rusak. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara anak kita. Anak kita masuk neraka, kita punya amal baik diceburkan ke neraka, tak sedap. Tapi juga jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak nyuruh anaknya belajar agama, tapi setelah dia baik, kita diingatkan anak kita marah.
tak suka, ini tak benar. Jadi kalau anak kita belajar agama, kita ikuti omongan dia, kita patuhi dia. Maka disinilah perlunya pendidikan. Banyak orang tua hanya menginginkan anaknya sukses di dunia. Ada tidak orang tua yang bilang begini, yang berkata begini pada anaknya, hai anakku, yang penting kamu sukses berjaya di dunia, setelah mati kau masuk neraka tak apalah nak. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada yang berucap seperti itu, tak ada. Secara lesan tak ada, tapi banyak perilakunya hamba-hamba Allah itu kayak gitu ngomongnya. Kalau ngomong dengan lesan tak ada, tapi perilakunya, mana buktinya? Kalau sudah sekolah cari dunia, dikasih biaya buat. Tapi sekolah agama, males lemah. Sekolah agama, mau jadi apa kau nanti? Nah, tak berucap dengan lesannya. Agar tapi diam-diam tidak memilihkan anaknya untuk kemuliaan. Sekarang kita harus rubah cara berpikir kita. Anak kita boleh sukses dunia, dia menjadi seorang pakar handal dalam ilmu apapun, tapi jadikanlah dia anak yang ahli sujud, yang selalu wajahnya basah dengan air wudu, yang sebentar-sebentar dia membuka mushaf membaca selembar Al-Quran. Di malam hari dia bisa menangis. Itulah anak-anak Anda. Kenalkan kepada kemuliaan.